Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rinaldi dengan nomor induk mahasiswa 2021 002 030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai 10 fatwa sendi hidup merdeka menurut Taman Siswa. Oke, langsung saja. Fatwa sendiri berarti yaitu sebuah nasihat, petuah, atau sebuah jawaban, atau bisa dikatakan juga pendapat. Jadi 10 sendi fatwa ini nanti adalah 10 petuah yang harus tertanam pada diri seseorang, terutama pada kita yang berguru di perguruan Taman Siswa. Sementara hidup merdeka yang dimaksud yaitu hidup bebas mengemukakan semua hal, mengemukakan pendapat, mengemukakan apapun, namun dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Oke, langsung saja. 10 fatwa sendi hidup merdeka menurut Taman Siswa. Yang pertama, lawan sastra ngesti mulya. Lawan sastra ngesti mulya memiliki arti yaitu dengan ilmu kita menuju kemuliaan, yang mana petuah ini merupakan candera sengkala untuk mengenang berdirinya Taman Siswa. Yang dimaksud dengan ilmu kita menuju kemuliaan adalah orang yang berilmu atau berpendidikan akan memiliki derajat dan kemuliaan sebagaimana kata Ki Hajar Dewantara dalam ajaran-ajarannya. Sastra memiliki arti huruf. Jadi lambang di atas menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan ialah pintu kemuliaan. Pepatah Jawa yang dipakai sebagai dasar pendiri pertama ialah Sastra Harjendra Yuningrat Pangruwating Hiu, yang dalam bahasa Indonesia berarti ilmu yang luhur dan mulia akan menyelamatkan dunia serta melenyapkan kebiadaban. Sebagai contoh perumpamaan, di dalam masyarakat apabila kita seorang yang berpendidikan, maka kita akan lebih disegani oleh masyarakat sekitar. Saya mengambil contoh di kampung saya. Apabila orang yang berilmu, memiliki ilmu di atas atau misal S2 atau S3 seperti itu, di dalam sebuah acara pernikahan, maka orang yang berilmu tersebut akan diposisikan di depan sebagai istilahnya sebagai among tamu, karena dianggap memiliki ilmu yang lebih dibandingkan orang lain. Dan sementara orang yang dikatakan ilmunya kurang akan diposisikan di bagian belakang, atau bisa seperti orang yang memasak air atau memasak nasi atau sebagainya. Lalu yang kedua ada Sucitata Ngesti Tunggal. Perguruan Taman Siswa berdiri pada tahun 1923 Masehi dan ditandai dengan adanya candera sengkala Sucitata Ngesti Tunggal. Suci memiliki arti bersih dalam kebatinan, yaitu terlepas dari segala nafsu, angkara, murka. Sedang tertib berarti teratur tingkah laku lahirnya. Ngesti atau esti berarti cita-cita yang luhur. Sedangkan tunggal memiliki arti luas, dapat berarti bersatu dengan Tuhan, namun dapat pula diartikan sebagai sempurna. Jadi secara garis besar, suci tata ngesti tunggal berarti suci batinnya, tertib lahirnya, luhur maksud dan sempurna tujuannya. Jadi apabila kita ingin mengamalkan ajaran Taman Siswa dengan baik, maka kita harus dituntut memiliki sifat-sifat tersebut. Jadi sifat-sifat suci tata ngesti tunggal itu harus ada pada diri manusia, karena hal tersebut akan membawa pengaruh baik pada manusia tersebut. Yang nomor 3, fatwa yang nomor 3 yaitu hak diri untuk menuntut salam bahagia. Hak diri untuk menuntut salam dan bahagia berdasarkan asas Taman Siswa yang menjadi syarat hidup merdeka berdasarkan pada ajaran agama. Bahwa bagi Tuhan semua manusia itu pada dasarnya sama haknya dan sama kewajibannya.
Hak yang sama tersebut misalnya hak untuk mengatur dirinya sendiri serta melakukan kewajiban kemanusiaan. Guna mengejar keselamatan dalam hidup lahir atau salam dan bahagia dalam hidup batin atau bahagia. Jadi kita memiliki berbagai hak yang bisa kita dapatkan. Tentu juga ketika kita mendapatkan hak kita juga harus melaksanakan kewajiban kita, tentunya dengan ketentuan masing-masing. Sebagai contoh, di dalam perguruan taman siswa, sebelum kita memulai atau melaksanakan pelajaran, maka terdapat salah satu salam yang hanya terdapat di taman siswa, yaitu salam dan bahagia. Salam dan bahagia berarti selamat lahirnya dan bahagia batinnya. Dicapai dengan kecukupan sandang pangan, keperluan jasmaniah, dan bebas merdeka jiwanya. Bebas dari gangguan lahir dan gangguan batin, bebas dari ketakutan. Lalu yang nomor 4, salam dan bahagia diri tak boleh menyalahi damainya masyarakat. Bahwa kemerdekaan diri kita dibatasi oleh kepentingan keselamatan masyarakat. Batas kemerdekaan diri kita ialah hak-hak orang lain yang seperti kita masing-masing sama-sama mengejar kebahagiaan hidup. Memang kita semua diberikan hak untuk bebas, namun juga tidak seenak kita sendiri karena yang ada di dunia ini bukan hanya kita, melainkan kita makhluk sosial, kita harus hidup dengan bantuan orang lain. Jadi kita bisa hidup bebas, tapi juga harus tidak seenaknya sendiri, harus melihat orang lain juga. Segala kepentingan bersama harus diletakkan di atas kepentingan diri masing-masing akan hidup selamat dan bahagia. Apabila masyarakat kita terganggu, tidak tertib dan damai, janganlah mengucapkan hak diri. Kalau tidak bersama-sama dengan ucapan, tertib damainya masyarakat. Agar jangan sampai hak diri itu merusak hak diri orang lain sesama kita, yang berarti merusak keselamatan hidup bersama, yang juga merusak kita masing-masing. Sebagai contoh yang marak pada saat ini adalah penimbun minyak. Dikarenakan minyak sekarang mahal dan langka, maka terdapat sebagian orang yang memanfaatkan hal tersebut. Apabila kita memang tidak dilarang untuk membeli minyak, karena seberapapun uang yang kita beli, kita bebas untuk membeli barang-barang tersebut semau kita. Namun kita juga harus melihat kondisi, karena kondisi sekarang yang minyak sedang langka, maka kita juga harus memikirkan orang lain juga. Jangan memikirkan diri sendiri, karena orang lain juga butuh minyak, bukan cuma kita saja yang hanya butuh minyak. Mentang-mentang kita mempunyai uang yang banyak, maka kita tidak dianjurkan untuk membeli semua minyak yang ada, karena nanti orang-orang juga tidak akan kebagian. Yaitu dengan menimbun minyak guna mementingkan diri sendiri atau dijual dengan harga yang mahal. Dijual yang mahal kan tentu orang yang mempunyai sifat seperti ini bisa dikatakan orang yang jahat, karena dia mengambil keuntungan dari kejadian seperti ini. Tentu hal tersebut merupakan mementingkan diri sendiri ketimbang orang lain. Yang kelima, kodrat alam merupakan petunjuk untuk hidup bersama. Sebagai pengakuan bahwa kodrat alam, yaitu segala kekuatan dan kekuasaan yang mengelilingi dan melingkupi hidup kita, itu adalah sifat lahirnya kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, yang berjalan tertib dan sempurna di atas segala kekuasaan manusia. Janganlah hidup kita bertentangan dengan ketertiban kodrat alam. Petunjuk dalam kodrat alam kita jadikan pedoman hidup kita. Baik sebagai alam kita jadikan pedoman hidup kita, baik sebagai seorang atau individu, sebagai bangsa maupun sebagai anggota dari alam kemanusiaan. Kita hidup di alam, harus bisa menjaga alam, menjaga kodrat-kodratnya. Ya, sebagai contoh, kita hidup di alam harus bisa menjaga alam. Karena apabila kita bisa menjaga alam, maka alam yang balik menjaga kita. Jangan sampai kita membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai, menebang pohon sembarangan.
Lalu yang fatwa nomor 6, alam hidupnya manusia adalah suatu kebulatan. Berarti bahwa hidup kita masing-masing itu ada dalam lingkungan berbagai alam-alam khusus yang saling berhubungan dan berpengaruh. Alam khusus ialah alam diri, alam kebangsaan, dan alam kemanusiaan. Rasa diri, rasa bangga, dan rasa kemanusiaan ketiga-tiganya hidup dalam tiap-tiap sanubari kita masing-masing manusia. Adanya perasaan ini tidak dapat dipungkiri. Hidup kebulatan inilah yang disebut konsentrisitas. Jadi, setiap manusia memiliki sifatnya masing-masing, memiliki halnya masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksakan sifat orang lain hanya karena kita menganggap sifat tersebut tidak baik. Yang ketujuh, dengan bebas dari ikatan dan suci hati, berhambalah kita pada anak. Penghambaan kepada sang anak tidak lain daripada penghambaan kita sendiri. Sungguh pun pengorbanan kita kita tujukan kepada sang anak. Tetapi yang memerintahkan kita dan memberi titah untuk berhamba dan berkorban itu bukan si anak, tetapi kita sendiri masing-masing. Di samping itu, kita menghambakan diri kepada bangsa, negara, pada rakyat dan agama atau perhatian lainnya atau terhadap lainnya. Semua itu tak lain penghambaan diri pada diri sendiri untuk mencapai rasa bahagia dan rasa damai dalam jiwa kita sendiri. Berhamba pada anak berarti kita berhamba kepada diri sendiri. Karena sifat seorang anak akan mencontoh kepada sifat orang tuanya. Sebagai contoh, kita berhamba kepada anak. Kita melakukan sesuatu hal, melarang anak, lalu kita juga harus mengikuti larangan tersebut. Misal, apabila kita melarang anak untuk pulang larut malam, maka kita harus bisa untuk tidak pulang larut malam. Apabila tidak ada kepentingan yang mendesak seperti itu, maka kita juga harus menghindari larangan tersebut. Kita harus mematuhi larangan tersebut. Karena apabila kita melanggar, maka anak tersebut juga bisa melanggar karena sifat seorang anak itu mengikuti sifat orang tuanya. Yang nomor 8, tetap mantap antep. Dalam melaksanakan tugas perjuangan kita harus tetap hati, tekun bekerja, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Kita harus tetap tertib dan berjalan maju. Kita harus selalu mantap, setia dan taat pada saat itu. Teguh iman hingga tak ada yang akan dapat menahan gerak kita atau membelokkan aliran kita. Sesudah kita tetap dalam gerak lahir kita dan mantap dan tabah batin kita, segala perbuatan kita akan antep, dapat berisi dan berharga, tak mudah dihambat, ditahan-tahan dan dilawan oleh orang lain. Sifat-sifat ini juga harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dimanapun dan kapanpun. Tetap mantap antep. Ini merupakan sebuah proses. Jadi sebagai contoh, apabila kita ingin memulai sebuah usaha, maka hal yang kita lakukan pertama kali adalah yakin bahwa kita bisa memulai tersebut. Hati kita harus tetap, dan kita tidak boleh untuk mendengarkan omongan-omongan orang lain yang dirasa bisa menghambat perjalanan kita. Kita harus fokus pada tujuan utama kita. Jangan sampai kita boleh mendengarkan masukan-masukan, tapi yang baik-baik saja. Nah, yang bersifat menghambat itu kalau bisa jangan didengarkan. Kita fokus pada tujuan utama kita. Dan apabila kita sudah melakukan hal tersebut, maka insya Allah kita bisa antap, berisi dan berharga. Lalu lanjut yang fatwa nomor 9, ngandel, kendel, bandel, kandel. Hal ini bisa berarti bahwa kita harus ngandel, yang berarti bahwa kita harus percaya kepada kekuasaan Tuhan dan percaya pada diri sendiri. Lalu kita harus kendel, artinya kita harus berani terhadap apapun yang nantinya kita hadapi.
karena kita telah percaya tentang kekuasaan Tuhan dan percaya pada diri sendiri. Setelah itu kita harus bandel. Bandel di sini bukan berarti hal-hal yang buruk, bandel, nakal atau sebagainya, melainkan kita harus tahan, tawakal, dan harus dibarengi dengan kesabaran. Dengan demikian kita bisa kendel, yang berarti kita harus kuat, tebal, guna mencapai cita-cita kita. Poin yang nomor 9 ini, ngandel, kendel, bandel, kandel ini kurang lebih sama seperti poin nomor 8, yaitu tetap, mantap, dan antep. Yaitu ngandel, kendel, bandel, kendel merupakan sebuah proses menuju menjadi yang pribadi yang lebih baik mungkin, atau proses memulai sebuah hal yang baru, yang intinya kita harus fokus kepada tujuan kita, harus percaya kepada kemampuan kita, percaya kepada kekuasaan Tuhan, dan tidak mendengarkan omongan-omongan yang dirasa bisa menghambat. Dan kita harus kendel, harus bandel, dan insya Allah kita akan menjadi kandel. Lalu yang nomor 10, neng, ning, nung, nang. Neng, ning, nung, nang tersebut memiliki neng itu menang, ning itu wening, nung itu hanung, dan nang itu menang. Dengan menang, tentram lahir batin, tidak nervous. Kita menjadi ning, wening, bening, jernih pikiran kita. Mudah membedakan mana hak dan mana batil, mana benar dan salah. Kita menjadi nung, hanung, kuat, sentosa, kokoh lahir dan batin untuk mencapai cita-cita. Akhirnya, apabila kita telah melakukan 3 poin tersebut, maka kita akan menjadi nang, menang, dan dapat wewenang, berhak, dan kuasa atas usaha kita. Hampir mirip dengan poin-poin sebelumnya, nang, ning, nung, nang juga merupakan sebuah proses. Namun ini proses bersifat batiniah. Dan di dalam melakukan suatu hal, kita kita lebih baik apabila kita melakukan dengan menang. Dalam artian, tidak usah banyak ngomong, tidak usah banyak kuar-kuar seperti itu. Maka langsung kita lakukan saja tanpa banyak omong, dan orang-orang nanti akan lihat hasilnya. Ning, wening, bening. Dan dalam melakukan satu hal, kita harus berpikiran positif. Pikiran kita harus jernih, tidak memikirkan hal-hal yang buruk, tidak memikirkan hal-hal yang dirasa dapat menghambat aktivitas kita. Dan kita harus nung, kuat, sentosa, kokoh lahir dan batin untuk mencapai cita-cita. Kita harus kuat, kita harus tidak mudah roboh dengan hal-hal kecil. Kita tidak boleh istilahnya berbelok pikiran, kita tidak boleh muntir dan sebagainya. Dan insya Allah kita akan menang. Dan apabila kita sudah menang, maka kita akan menikmati hasil usaha kita. Kita tinggal istirahat, istilah kita tinggal layah-layah, karena sudah mendapatkan hasil dari usaha kita. Saya rasa sekian presentasi dari saya. Apabila banyak salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.